Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kuliha ma alimtu minha ma lam a'lam. Ala jami'i na'amihi kuliha ma alimtu minha ma lam a'lam. Ada khalqihi kulihim ma alimtu minhu ma lam a'lam. Asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adata kamalih amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberi rahmat sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali hadir melalui majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati rizkinya. Dan mudah-mudahan saudara kita yang sekarang sedang berbaring sakit, entah di rumah atau di rumah sakit, segera diberi kesembuhan oleh Allah, ya. Al-Hadiniyah wa kulinatin al-Fatihah. Baiklah, kita gemakan istighfar sama-sama. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
responnya pemirsa luar biasa ya. Ini mulai kemarin sampai tadi pagi itu sudah lebih dari 10 pertanyaan ya. Mungkin ya seperti yang sebelumnya tidak bisa saya jawab seluruhnya ya, keterbatasan waktu ya, juga saya pilih yang relevan ya. Kali ini saya jawab pertanyaan dari Malaysia ya, dari Malaysia yang tadi habis Jumatan itu ya menyampaikan banyak sebenarnya yang ditanyakan, tapi dia tertarik dengan konsep mengenai bahwa Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran ya. Dan Al-Quran itu memiliki 2 dimensi ya, sebagai kalam lafzi dan kalam nafsi, itu kalam verbal dan kalam non verbal ya. Nah, dia belum pernah memahami atau belum pernah mendengar ya kajian seperti ini ya. Jadi memang bagi kita Al-Quran itu sebagai kalam verbal sudah turun di muka bumi, tapi sebagai kalam nafsi belum seluruhnya turun di hati kita. Jadi singkatnya Ramadan itu bulan untuk menurunkan Al-Quran ya di hati ya, bulan untuk menurunkan Al-Quran di hati. Jadi bagi Rasulullah SAW itu kalam nafsi itu mendahului kalam lafzi. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu. Hu itu Quran secara utuh ya, diterima ya di hati Rasulullah. Nah baru kemudian ya derivatnya ya, istilahnya itu ya apa, kalau mungkin itu ya sebagai kalam verbal atau kalam lafzi ya, itu kayak print-printan gitu ya di print ya, itu komputer itu ya yang ya apa soft copy-nya itu ya, ya, itu kalam apa, kalam nafsi. Nah ini sekarang turun sebagai hard copy-nya. Nah, itu berangsur-angsur ya, itu bukan turun pada Lailatul Qadar, itu turun pada nuzul Quran, sehingga ada perbedaannya ya. Kalau nuzul Quran jelas tanggal ya 17 Ramadan ya. Tapi kalau itu Qadar itu adalah 10 hari terakhir ya. Kapan alam ya, itu masuk ya sirullah ya. Nah itulah perbedaannya. Kalau bagi Rasulullah itu kalam nafsi itu sudah final ya, lalu sebagai kalam lafzi hard copy-nya itu berangsur-angsur selama 23 tahun, dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, berakhir pada surat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, tapi bagi kita terbalik sebagai kalam lafzi ya sudah selesai, sudah final, nggak ada tambahan lagi sebagai kalam lafzi, kalam verbal. Nah tapi kita masih terus berproses untuk bisa menerima ya anugerah, yaitu turunnya Al-Quran sebagai kalam nafsi. Kalau kalam ya lafzi sudah turun di muka bumi ini, nah ini sekarang kita turunkan ya, kita berharap kalam nafsi turun di hati kita. Nah, masing-masing orang berbeda-beda tergantung kesiapannya ya tergantung apa kesiapan. Nah Ramadan itu
yaitu event ya. Saya tidak mengatakan momen ya. Momen terus sebentar ya. Event. Ramadan itu event ya. Melalui mana kita diharapkan bisa untuk mendapatkan tetesan itu gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca satu tafsir ya mengenai tanazzalul malaikatu waruh ya. Tanazzal itu kan itu fi'il mudhari ya. Jadi malaikat selalu turun pada malaikat selalu itu kata selalu to be continue ya. Nah yang turun tidak hanya malaikat biasa, Jibril ya, tanazzalul malaikatu ruh ini Jibril. Kalau kita baca di berbagai riwayat, Jibril itu tidak turun di muka bumi kecuali bawa wahyu, tugasnya bawa wahyu. Ya. Nah terus sekarang wahyu yang mana? Quran sudah ya sudah final. Nah disitulah para ulama menyatakan bahwa yang dimaksudnya adalah ya menyampaikan yaitu kalam nafsi ya, tapi tidak langsung ya, tidak langsung. Kalau seperti para nabi-nabi ditemui ya malaikat Jibril gitu ya. Jadi ya ada ya malaikat yang dikatakan malaikat mulhim, malaikat yang memberikan ilham ya. Nah itu yang ya akan mendistribusikan ya, mentransfer ya kalam ya nafsi ini ke hati orang-orang yang ya beriman, yang puasanya berhasil untuk ya memurnikan dirinya ya, dari hijab-hijab ya. Seperti saya terangkan dulu ada 3, kebodohan atau awidya, terus nafsu, dan anania keakuan. Nah Ramadan itu memiliki 2 program ya, program normatif ya, itu bagi orang umum asal dia puasa ya standar minimal ya, nanti guru kewajiban dan dapat pahala ya. Tapi bagi orang yang ingin meraih takwa itu ada program prestatifnya ya, program prestatif. Nah itu tidak cukup hanya dengan puasa aja, taraweh atau baca Quran. Ada 3 program utama yang pernah saya terangkan, yaitu taubat, mujahadah, dan muraqabah ya. Baiklah itu ya, sekarang kita nyambung kepada materi utamanya ya. Pada kajian kemarin kita bahas mengenai godaan apa? Setan dengan 7 langkahnya yang harus kita waspadai. Dan semuanya ada 4, kesenangan duniawi ya, manusia, terus setan, dan hawa nafsu. Ya, tapi sebagaimana yang sudah saya isyaratkan, dan itu juga yang dipahami oleh Nabi Adam alaihissalam ya. Ya, kuncinya pada hawa nafsu ini. Artinya kalau orang bisa mengendalikan hawa nafsu, maka godaan dunia, manusia, setan tidak efektif, tidak berpengaruh, maka fokus utamanya ya hawa nafsu ini. Wow ya, jadi sekali lagi, walaupun ada 4 ya eksponen, kesenangan duniawi, manusia, setan, dan hawa nafsu, tapi sebenarnya kuncinya ada pada ya mengendalikan hawa nafsu. Jika orang bisa mengendalikan hawa nafsu, maka semua godaan-godaan itu tidak akan berpengaruh ya, entah itu kesenangan duniawi, entah itu manusia, entah itu apa setan. Nah karena itu orang sufi ya, perhatian utamanya ada pada bagaimana orang itu ya mengendalikan hawa nafsu. Nah event Ramadan itulah kesempatan yang paling efektif ya, kan di bulan Ramadan itu ada
takyid, ada dukungan dari Allah. Ya. Ada satu hal yang ya sebenarnya itu ya anugerah emang, ya. Anugerah. Sehingga kita lebih mudah, ya, lebih cepat untuk bisa mencapai hasil. Makanya pernah terangkan bahwa umat-umat terdahulu itu meraih takwa itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Nah, tapi umat Rasulullah hanya diberi kesempatan cuma ya 1 bulan. Itu pun dikatakan ayyam ma'dudah. Ya, ada wanita-wanita yang berhalangan ya tidak bisa sampai sebulan, ya, tapi itu sudah dianggap cukup, ya. Ya, nanti di lain ya waktu di qadha, ya, atau bayar fit, tapi kurang menyebut ayyam ma'dudah, beberapa hari untuk meraih takwa loh, bayang itu, ya. Ya, padahal tantangannya tadi kebodohan, hawa nafsu dan anani. Tapi bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, di mana Allah menurunkan pertolongannya, ya. Maka ya itu tidak sulit. Apalagi pada 10 terakhir ada Lailatul Qadar, memang itu malam yang dikhusus untuk di mana Allah bahkan ya membuka kesempatan orang-orang menjadi para wali. Ya. Makanya Lailatul Qadar itu malam, ya, salah satu di antara diwisudanya para wali-wali baru, ya. Para wali baru, yaitu orang yang meraih takwa, karena para wali digambarkan sebagai alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu diraih dengan puasa Ramadan itu. Baiklah, saya ingin fokus pada tema mayor daripada, ya, kajian ini, yaitu menghadapi godaan, terutama godaan hawa nafsu. Seperti saya terangkan, manusia itu strukturnya, ya, itu memiliki jasad luar ini atau rogo kasar, ya, juga disebut dengan jisim, ya, jasad atau jisim, ya. Nah, di balik itu ada nafs, ya. Nafs, ya. Tapi nafs juga kadang-kadang digunakan untuk jasad ini, seperti kata kullu nafsin dha'iqatul. Tapi nafs ini yang saya maksud adalah saike, ya. Saike. Jadi sesuatu yang dibalik jasad ini, ya. Nah, masih ada lagi dibalik nafsu, ada ruh. Apa? Ruh. Ya, ini soul kalau dalam bahasa Maduranya itu, ya. Ya, apa? Soul, ya. Nah, adapun nukleusnya, intinya itu namanya sir, namanya. Sir, ya. Apa? Sir. Nah, kalau dalam bahasa Sanskerta ini atman. Atma, ya. Sehingga ada kata mahatma, ya. Orang yang memiliki atma yang besar. Atau dalam tradisi Jawa ada adiatma. Adi itu mulia, luhur. Jiwa yang luhur. Ya. Jadi kalau dalam psikologi Jawa, di balik rogo kasar ini, ya, ada rogo alus. Rogo alus itu ya nafs tadi itu, ya, rogo Nah, lalu ada jiwa, ya. Jiwa itu artinya juga urip, ya. Ya, kajiwan tadi kauripan. Ya, menarik sekali, dulu kita pernah dengar bahwa ibu kota kerajaan Erlangga itu namanya Kauripan, ya. Ya, Kauripan ya kajiwan. Nah,
di balik jiwa ini ada namanya sukmo atau sukma. Jadi ada istilah sendiri, ada sukma itu ya, sukma. Lalu ada jiwa atau jiwa. Ya. Paham ya? Lalu ada sariro atau tadi ya, rogo alus tadi itu. Nah, baru ada apa? Rogo kasar ini. Ya, sariro itu pribadi, karena ada kata siro. Karena kata siro itu kata pribadi atau person di dalam bahasa Inggrisnya itu ya. Bukan Inggris Timur ini, Inggris aslinya ini. Person ya. Nah, baik. Nah, seperti saya terangkan bahwa ketika ruh itu diturunkan di dunia ini, itu dibekali fitrah. Fitrah. Nah, fitrah itu merupakan suatu bekas ya, yang melekat pada ruh ini ya, yaitu bekas persaksian ruh ini ya di alam arwah. Jadi kalau kita lihat surat 7 ya, berarti surat 7 ayat 172 bahwa ketika ruh-ruh ini belum diturunkan di bumi ya di ruang waktu ini, mereka diambil persaksian atau kadang-kadang disebut perjanjian ketuhanan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah Tuhanmu, benar kami bersaksi. Berarti ini dalam keadaan bermuajah itu bersemu. Tentu saja bala syahidna itu tidak dengan lisan, ini belum ada jasad ya. Ya dengan lisan ya rohani ya. Nah, bekas persaksian itu menimbulkan cinta yang mendalam. Dan itu ada memorinya gitu. Ya. Nah, fitrah itu berisi memori tadi itu. Jadi kalau di komputer apa memori itu? Jadi yang menyimpan ini hadis ya. Jadi menyimpan rekaman pengalaman ya, musyahadah. Musyahadah itu ya keadaan bersemuka. Bahasa sak patemon ya, dengan Allah di alam sehingga waktu diturun di dunia itu semua manusia itu punya kerinduan kepada Tuhan, punya kerinduan, hanya ekspresinya beda-beda, bahasanya beda-beda. Contohnya gini, kenapa manusia itu mencintai kebenaran sehingga mereka tidak mau dibilang pendusta ya. Ya, memang kebenaran itu adalah nama lain dari dia, al-haq ya. Al-haq. Walaupun dia itu orang itu berdus tapi tidak mau, tidak marah dia pendus. Artinya saking cintanya pada kebenar. Atau kalau dia itu pendusta, dia tidak suka juga didustai. Ya, menyukai orang yang jujur. Itu sebenarnya itu fitrah. Fitrah. Dan masih banyak lagi ya. Misalkan orang itu ingin menjadi satu-satunya, ya toh? Only one ya. Itu karena cintanya ya pada yang esa tadi itu. Maunya kita ini menjadi orang yang paling nomor wahid kan gitu. Ya. Ya toh? Menyukai kehormatan ya, itu sebenarnya bekas karena menyaksikan kemuliaan Allah. Ya. Menyukai kesempurnaan ya, itu semua ya efek daripada persaksian itu fitrah manusia. Nah, fitrah ini menghadap ya ke dunia batin kepada Allah. Ini yang membawa manusia itu kembali sebenarnya. Ya. Yang menarik manusia kembali. Nah, tapi karena manusia punya jasad dan jasad itu punya basic need, kebutuhan pokok yang bersifat materi,
ya, maka juga diberi oleh Allah. Dorongan itu namanya hawa nafsu. Ya. Nah, sini condongnya ke arah dunia luar, ya, ke arah bumi. Akhlada il ard, gitu. Quran mengatakan akhlada ilal, ya, condong pada bumi, pada dunia. Memang itu kepentingan dunia. Ya. Jadi dalam diri kita ada dua power sebenarnya. Satu fitrah yang mengajak manusia pada dunia yang mulia, ya, yang tinggi pada Tuhan. Nah, satu sisi ada power yang mengajak manusia kepada, ya, dunia rendah, ya, dikatakan akhlada ilal ard, ya, pada condong pada kebumian ini, ya. Nah, sebenarnya ada masalah. Yang masalah itu terjadi berlebihan, ya, ekses. Ya, kita tidak boleh matikan hawa nafsu itu agar kita bisa survive. Nah, tapi yang jadi masalah jika terjadi apa sih? Ekses itu sesuatu yang berlebih, sehingga akibatnya, ya, terjadi disoriented, ya, jiwa ini, ya, berbelok tujuannya. Yang harusnya cinta pada Allah, cinta pada dunia, nah, itu perlu dikendalikan. Nah, manusia jadi, kan itu kita sekarang ngerti, manusia itu selalu dalam pergumulan antara fitrah dan hawa nafsu. Nah, dalam pergumulan ada 3 kemungkinan. Ya, satu, ya, harus yang menang. Hawa nafsu yang menang. Jadi dikatakan dalam Quran, manittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Bukan ke orang menjadikan nafsu sebagai pencipta, bukan, ya. Tuhan di sini hanya sesembah. Ya, nggak ada orang menganggap nafsu itu pencipta, bukan. Tuhan di sini hanya ilah itu sesembahan, pujaan yang dituruti, yang diikuti, ya, tanpa reserve. Nah, jika orang ini banyak berbuat dosa, berbuat kejahatan, tapi dia berpikir itu kebaikan. Jadi saya mengalami, ya, transvaluasi. Jadi ada orang yang sebenarnya itu berbuat ini jelek, baik standar agama atau standar moral, tapi menganggap itu baik. Nah, orang demikian tidak bisa diharapkan untuk bertobat, karena syarat tobat itu harus sadar bahwa itu tidak baik, bahwa itu jelek, bahwa itu buruk, bahwa itu salah. Nah, ini malah menganggap benar. Nah, yang kedua, dalam pergumulan antara fitrah dan nafsu itu draw. Ya, kadang-kadang, ya, nafsu yang menang, kadang-kadang fitrahnya menang. Ya, sehingga digambarkan orang begini mengalami split personality, pribadi yang pecah. Ya, mengalami disintegritas pribadi. Ya, jadi Quran menggambarkan bagus sekali dalam surat Taubah ayat 102, ya, kemudian surat 9 ayat 102. Wa khuruna tarafu bidzunubihim kholatu amalan sholihan wa akhirun syai'a asallahu aituba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ya, surat Taubah ayat 102. Ya. Wa akhirun itu, dan ada golongan lain, ada kategori lain manusia itu. Iktarafu, dia mengenali, menyadari dosa-dosanya. Iktarafu bidzunubihim. Ya, sadar akan dosa-dosa. Kok tadi tidak sadar. Tapi meskipun dia sadar, kholatu amalan sholihan wa akhirun syai'a, ikhtilat. Besar ikhtilat itu confuse, ya, mencampur adukan antara amal baik dan amal buruk. Yang nglakoni apik, yang nglakoni elek. Ya. Ya, termasuk luarnya baik, dalamnya jelek. Contohnya amal itu luarnya taat tapi dalamnya riya, itu contohnya begitu. Nah, itu ya kita ini. Ya, ini masuk kategori kedua ini. Insyaallah bukan yang pertama tadi, ya. Ya. Itu orang-orang, ya, tidak beriman itu, ya. Ya. Tapi kita ini berada di posisi ini. Ya, kadang semangat ibadah. Ya, semangat untuk sholat sunat, sholat tahajud, tapi kadang malas, ya, mau sholat wajib aja
ogah-ogahan seperti itu ya. Itu kita masih berarti belum stabil ya. Ini butuh perjuangan terus ya. Bukan mengatakan kholatu amalan sholihah wa akhiran syai'ah. Ya jadi mesti sadar ganda, kayak semongko, tahu semongko? Ya. Bahasa Malaysia itu semongko itu apa itu? Ada apa gitu ya, saya lupa namanya itu. Itu luarnya hijau, dalamnya merah. Ya. Luarnya sudah hijau tapi dalamnya masih merah. Ya. Tembikai ya. Bahasa Malaysia semangka itu ini teman-teman Malaysia mendengar ini ya. Ya, saya dulu pernah diajak ke Terengganu terus kita beli tembikai ini. Apa tembikai? Ternyata berhenti di pinggir jalan terus beli semangka tembikai. Ya. Ya memang ada perbedaan istilah ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, tapi sampai akarnya sama, bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu bahasa Riau sana. Ya itu. Saya itu pernah diundang ke Terengganu selama 14 hari. Ya. Pertama kali saya ke Malaysia itu tahun 2009. Ceramah keliling ke masing-masing ke distrik daerah-daerah itu. Nah saya sudah pesen nanti jangan cepat-cepat ya, saya pelan-pelan. Ya. Nah setiap selesai ceramah saya ada makan-makan bersama tuh. Saya tanya sama orang-orang, tadi paham? Enggak jadi ini. Lalu saya sudah semangat. Tapi orang-orang ya masih ya karena bahasanya paling beda sendiri. Kalau bahasa Kuala Lumpur Johor itu masih mendekati ke Indonesia, tapi kalau bahasa Kelantan, bahasa Terengganu sangat beda. Ya, beda sulit dipahami. Saya pernah dari Kelantan menuju ke Thailand, ya, ke Patani melalui sungai Golok. Ya. Nah, saya diantar oleh jamaah dari Terengganu. Mereka ya berdua ya, saya sendiri diantar ke Thailand. Sepanjang perjalanan dia tuh ngomong satu sama lain ya, lama itu perjalanan, saya sama sekali tidak mengerti. Padahal itu bahasa Melayu karena bahasanya disingkat-singkat ya, bahasanya disingkat-singkat. Itu perbedaan, namanya sosiolinguistik namanya. Sosiolinguis berakarnya sama. Ya. Tapi ya karena saya juga belajar dari sana, ada konsistensi dalam tata bahasa. Seperti kata kita bilang besar sekali, di sana enggak ngerti. Ya, sekali itu iya, satu kali. Once one time, ya satu kali. Ya gitu sekali kan besar amat, sangat besar kok. Dari mana sekali kok? Ya enggak konsisten ya. Kan ada sekali, 2 kali, 3 kali kan. Ya. Itulah ya. Baik ya, jadi tapi ini menarik sekali ya. Karena ini ceramah ini dengar dan juga lihat ya jamaah di Malaysia ya. Mungkin dia senyum-senyum mendengar ceramah saya ini ya. Nah yang ketiga, yaitu manusia dalam pergumulan antara fitrah dan hawa nafsu itu fitrahnya yang nah mereka ini yang dikatakan Aidul Fitri, ada ya'udu aidan, kembali pada fitrah ya. Ya, fitrah itu selalu ada dalam diri kita itu. Tidak pernah rusak, cuma tertindih. Ya. Terhegemoni oleh apa? Hawa nafsu. Nah, puasa Ramadan itu untuk ya agar
nafsu tidak terlalu besar, tidak terlalu kuat, ya, sehingga bisa memberi kesempatan fitrah itu ya teraktualisasi secara optimal, secara maksimal. Paham ya? Nah, untuk agar fitrahnya menang itulah maka sebenarnya puasa Ramadan itu ya disyariatkan, diprogram. Ya. Nah, oleh karena itu sebabnya saya katakan bahwa puasa itu sebenarnya hakikatnya itu mujahadah. Dikatakan syahrul jihad, bulan ya, zaman Rasulullah dulu ya pada tahun kedua Hijrah memang jihad sungguhan, artinya jihad perang ya, itu perang Badar ya. Tapi Rasul bersabda roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang kecil ke perang besar. Perang melawan hawa nafsu yang ya sepanjang hayat ya, sepanjang hayat ya. Itulah mujahadah. Nah, ditinjau dari segi kecenderungannya ya, itu hubungan dengan moral ini ya, hubungan dengan moral ya, bukan dengan fisiknya tadi, bukan ya. Nafsu itu memiliki 4 karakter ya, saya sudah sering ngomong ini ya. Ada karakter syaitoniyah ya. Ada karakter bahimiyah, ada karakter syabuiyah, ada karakter rububi. Jadi nafsu yang berkarakter syaitan ini ya suka menipu ya, suka melakukan rekayasa ya, juga ya angkuh ya, semua ya sifat setan lah, sifat setan ya. Nah, ini sebenarnya dikendalikan melalui sholat. Jadi sholat itu dirancang, didesain untuk mengcounter nafsu dengan karakter syaitonia ini. Ada nafsu bahimiyah yang rakus. Bahimiyah itu artinya kan binatang ternak ya, bahimiyah itu. Nah, itu ya dihadapi, dikontrol melalui ya rukun Islam yang kedua, yaitu zakat, supaya orang tidak rakus, mau berbagi. Ada solidaritas sosial ya, itu memperhatikan ashabu du'afa atau the oppressed ya, sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial ya. Ya. Nah, ada lagi nafsu yang berkarakter syabuiyah, buas, kejam ya, pemarah, temperamental bahasanya itu secara psikologis ya. Nah, itu dikontrol, dikendalikan dengan puasa. Jadi puasa ini sebenarnya ya spesial, khusus untuk ya mengendalikan nafsu ini ya, syabuiyah ini. Dan ini menarik sekali kalau kamu ngerti ilmu hikmah. Jadi kata Rasulullah, musuhnya akal itu marah. Nah, kalau orang marah kan akalnya kan tidak jalan ya. Nah, Ramadan ini turunnya wahyu, turunnya ilmu ya, maka yang menjadi penghalang wahyu, ilmu hikmah tadi apa? Marah. Nah, itu harus dikendalikan. Jadi sekarang orang ngerti korelasi atau relevansi antara puasa dan turunnya wahyu. Dan di mana semua nabi-nabi untuk dapat wahyu mesti puasa. Nabi Musa puasa 40 hari untuk menerima Taurat. Nabi Isa juga puasa 40 hari untuk menerima ya. Nabi Ibrahim jauh sebelum itu juga puasa ya, bertahun-tahun untuk menerima suhuf. Suhuf ya. Rasulullah sendiri juga puasa, ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang sampai mengatakan 7 tahun ya, di Gua Hira ya, sebelum menerima itu. Pada akhirnya yang kita lihat dari situ korelasi antara puasa dan pengendalian nafsu amarah tadi itu. Karena itu yang menghalangi apa tadi? Jadi kalau ilmu atau hikmah itu seperti matahari, ini seperti mendung yang gelap. Nah, jika matahari tertutup mendung,
Ya tidak bisa bersin, namun harus disingkap supaya bersin. Maka dikatakan Quran surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum jika kamu bertakwa ini, jika kamu bisa menggunakan nafsu, maka Allah menerbitkan furqan, matahari kebenaran di hati itu. Kan sudah nggak ada tutupnya, nggak ada hijabnya, nggak ada penghalangnya, nggak ada mendungnya. Mendung tersingkap. Paham ya sekarang? Jadi ini sangat ya, kajian ini sebenarnya berlapis-lapis ya. Jadi puasa itu aksentuasinya, fokusnya terutama ya kita menahan nafsu apa tadi? Syabuiyah. Makanya puasa itu jangan marah ya. Itu marah. Ya, tapi melarang orang marah juga jangan dengan marah-marah. Ya. Kalau ada orang ngajak bertengkar, kita suruh bilang puasa, tapi ngomongnya harus sadar, harus pelan-pelan, jangan ya, sebelum marah-marah. Saya ini puasa, tahu kamu? Tidak boleh ya bertengkar. Ya, itu sudah gagal sudah. Ya. Seperti orang melarang marah tapi dengan marah-marah. Iya. Ya. Ya, kemarin itu ada yang lucu di satu video itu. Ada, tidak tahu bukan di Indonesia itu kayaknya, ada orang kan lockdown itu di luar. Nah, sama kayak Satpol PP itu dipukuli. Ya. Nah, tapi ada satu lagi yang membantah, loh, kamu sendiri juga di luar gini katanya. Jadi dia, ya kata dia, jadi katanya dia, loh kamu melarang saya di luar, kamu sendiri di luar, ini petugas. Nah kalau nggak di luar terus gimana cara? Jadi terpaksa di luar. Kata dia, kamu sendiri di luar, kamu melarang saya ini keluar, kamu sendiri di luar gitu. Loh iya ini lain ini, jadi bahasa kita yang lain. Ini tugas itu, tambah dipukuli lagi teman. Ya itulah ya. Nah kemudian yang terakhir adalah nafsu yang berkarakter rububi, itu ingin mempunyai semuanya, ingin punya segala-galanya, terutama ya orang itu biasanya gini. Ketika dia belum punya harta, ya, yang didambakan, dipuji itu harta. Nah, ketika harta sudah dipunyai, maka nanti kekuasaan urutannya. Banyak kan itu pengusaha-pengusaha asalnya kan tidak berpikir untuk jadi bupati atau gubernur atau ya. Tapi setelah dia punya kekayaan, ya, maka ingin nyalon jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden, ya. Beberapa pengusaha-pengusaha yang sukses, pengusaha nasional itu ya terpikir untuk ya jadi penguasa. Paham ya? Nah, kalau mula-mula diagungkan itu harta, dan kemudian setelah didapatkan, maka harta itu hanya medianya untuk mendapatkan kekuasaan. Mulai diagung kekuasaan, pada akhirnya diagung itu diri sendiri. Nah itu namanya takabur. Yang mengagungkan diri sendiri. Nah itulah ya nafsu rububiyah tadi itu. Ya, nah itu dieliminasi melalui haji. Di mana haji itu menyadarkan bahwa semua itu milik Allah. Ungkapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika lak. Ya. Ya dah. Ya. Saya jadi ingat waktu saya pergi haji itu. Masuk tanah suci. Ya. Ada orang yang awam sekali. Ya dah. Kan disuruh baca labbaik Allahumma labbaik ya, dari Madinah ke Mekah ya. Nah, orang yang sudah tua dia stres dia gara-gara suruh ngapal doa itu stres.
Terus sama ya maksud tidak usah, pokoknya sebisa-bisanya aja ya. Itu haji itu ibadah fi'liyah. Artinya di bis itu ternyata bukanlah baik ya, baik ya Allah ini. Bagi tangan gini. Baik ya Allah. Baik ya Allah. Jadi seolah dia itu mengabarkan kepada Allah bahwa kondisinya aman ya Allah, no problem. Saya itu satu bis sama orang ini. Baik ya Allah, baik. Baca talbiyah itu terhenti karena kepinggir-pinggir orang-orang itu ya. Pertama, baik ya Allah, baik. Kok pakai dada itu yang heran nih, kok pakai dada. Jadi dia punya imajinasi bahwa itu ya selalu disambut, datang sambut gitu ya. Entah disambut malaikat atau siapa, terus baik ya Allah, baik ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, baik. Ya tapi begitulah ya. Tapi ya sah saja itu ya. Ibadah haji itu ibadah fi'li ya. Enggak pakai doa, enggak ngomong apa-apa ya sah ya. Nah, jadi orang ibadah haji itu disadarkan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda, sungguhnya pujian nikmat ya, dan seluruh kerajaan ini milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu. Sehingga orang yang pergi haji itu harusnya terjadi namanya pamudaran, pelepasan, untuk menyadari bahwa dia tidak memiliki dan dimiliki selain Allah, tidak memiliki dan dimiliki selain Allah. Sehingga orang demikian ini lulus sudah. Orang seperti itu yang akan irsi ila rabbiki radiyallahu fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ya. Nah, baik. Ini sebenarnya 4 nafsu tadi, 4 karakter nafsu tadi itu ya tidak dikendalikan melalui syariat. Ya tadi mulai apa tadi? Sholat, zakat, puasa. Tapi seperti yang sudah saya terangkan bahwa ternyata itu tidak cukup ya. Tidak cukup. Ya contohnya sekarang banyak orang puasa, menahan makan minum ya, tarawih ya. Nanti pasca puasa ya kembali lagi ya, tetap aja ya, sama sekali enggak, apalagi tradisi buka bersama ya itu legitimasi atau rasionalisasi untuk makan enak, makan banyak, makan berlebihan ya. Ya. Nah karena itu Quran juga menyediakan ya, surat Al-Maidah ayat berapa itu? 48 ya, surat 5 ayat 48 ya. Jadi kan bahwa likulli ja'ala minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap kamu itu sudah aku sediakan 2 jalan syariat dan minhaj, yaitu thariqah. Ya, likulli ja'ala minkum syir'atan wa min ya. Surat Al-Maidah. Ya. Ayat 48, likulli ja'ala minkum syir'atan wa min aja. Ya. Tiap-tiap kamu sudah sediakan jalan syir'ah dan minhaj. Dalam surat Jin itu surat berapa? Ya. 70 berapa gitu ya. Ayat 16 dikatakan walau istaqamu ala thariqatin la asqaina ma'an ghadakum. Surat Jin. Ya. Ayat 16 ya. Udah ketemu? Nah, betul ya? Ya. Walau istaqamu ala thariqatin, jika kamu istiqomah menempuh satu thariqah, maka Allah akan berikan kamu minuman air yang segar ya. Air di sini bukan air ya dalam arti fisik ya, tidak ada korelasinya antara jalan spiritual dan air secara fisik. Maksudnya air rohani, yaitu air ma'rifat. Air yang jika jiwa kita meminum itu, maka terlepaslah dahaga
ya sepanjang masa. Dakaruhan ya, paham sih. Nah, jadi tidak cukup hanya dengan ya syariat saja, sholat, zakat, puasa, haji. Ada mekanisme namanya tori. Nah, asasnya torikot sudah saya pernah terangkan bahwa torikot itu kegiatan utama itu ya taubat, mujahadah, muraqabah. Tapi didahului dengan yaqdhah. Yaqdhah itu bangkit kesadarannya, ya, wake up, ya, melek, ya, terjaga, ya. Kita sehari terjaga, kita kayak tidur buktinya mimpi duniawi. Nah, orang yang terjaga itu ketika orang sadar bahwa dunia itu hanya semu dan sementara dan tidak layak jadi tuju dan tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah. Nah, maka dimulai dari ilahi anta maksudi waridho kamat. Ini Ramadan ini event yang paling relevan dengan mujahadah. Jadi tidak ada satupun thariqah di dunia ini yang menyanyikan Ramadan. Justru ini orang berlomba-lomba ya di bulan ini yang ditunggu-tunggu. Ya, kalau untuk satu hari itu memang ada 4 ya. Mujahadah pada bulan Muharram ya, 10 hari pertama. Terus 10 hari pertama bulan Rajab. Terus 10 hari kedua bulan Sya'ban. Nah, 10 hari ketiga bulan Ramadan, genap 41 tahun. Tapi itu bisa juga sekaligus ya, non stop mulai tanggal 1 Ramadan sampai nanti tanggal 10 Syawal. Atau sering juga dimulai dari tanggal 21 Dzulqa'dah ya sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi 40 itu puasa yang digunakan Nabi Musa dan Nabi Isa. Bisa dilihat dalam tafsir ya. Ketika Nabi Musa atau Nabi Isa untuk dapat Taurat dan Injil itu mesti puasanya ya itu bulan Dzulqa'dah ya sampai bulan Dzulhijjah. Berarti berapa? 40 hari. Karena ya tanggal 20 ya, itu kan berarti 10 hari ditambah 30 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Iya tuh. Saya salah. Jadi mulai tanggal 1 Syawal, 1 Dzulqa'dah ya. Mulai tanggal 1 Dzulqa'dah ya. Mulai tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, jadi 40 hari. Itu puasanya Nabi Musa. Juga puasa Nabi Isa. Ya, untuk mulai tahu Taurat. Nanti biasanya orang sufi itu menggunakan ya, prime time itu untuk ya kan dianggap waktu-waktu yang sudah terbukti ya mustajabah ya. Asarnya para orang besar, para nabi, para uli. Ya. Baik. Nah, setelah yaqdhah bangkit kesadarannya ya untuk menjadikan Allah satu-satunya tujuan, maka timbul reformasi kehidupan. Yaitu taubat. Karena ketika orang itu salah tujuan ya salah jalan. Maka jika perbaikan tujuan ya juga perbaikan jalan kehidupan. Jadi kalau ada reorientasi ya maka ada reforma. Kalau ada reorientasi tujuan maka harus ada reformasi kehidupan, karena itu pasti ya konsekuensinya. Nah, taubat itu reformasi kehidupan itu. Ya, taubat. Jadi sudah saya sampaikan kemarin dalam kajian ini sebagai syarat ya. Kedudukan ini sangat vital atau sangat fundamental ya. Bahwa posisi taubat bagi takwa itu seperti wudhu bagi sholat, atau bahkan bagi seperti tanah bagi bangun. Bagi yang tidak punya tanah tidak bisa membangun bangunan. Bagi yang tidak taubat tidak akan bisa membangun ketakwaan. Nah, lalu mujahadah. Nah, ini yang agak panjang nanti ya. Jadi dalam rangka untuk menangkan fitrah tadi itu ya, dalam pergumulan hari demi hari ya, bahkan bukan day by day ya, itu momen by momen ya, momen by momen kita selalu bergumul antara fitrah dan hawa
nafsu. Nah, bagaimana agar memenangkannya itu ya? Pertanyaan bagaimana agar menangkannya? Diperlukan mujahadah perjuangan itu. Ya. Bagaimana memenangkan pergumulan ini sehingga kita kembali pada fitrah, itu aja targetnya mujahadah itu. Ya. Nah, nafsu-nafsu tadi itu ya. Kalau puasa tadi khususnya nafsu sabuiyah itu. Tapi kalau mujahadah keseluruhan nafsu itu dikendali. Jadi tidak hanya nafsu sabuiyah, seluruhnya. Karena saling kait mengait, saling pengaruh-pengaruh. Ya, saling berkontribusi. Oleh karena itu harus total. Ya. Nah, mujahadah itu dalam semua kitab literatur, apakah Ibnu Arabi, apa Imam Ghazali, apa Imam Qushairi, dalam Risale Qushairi ya sama. Atau juga dalam Manazil Syairin sama prinsipnya. Mujahadah itu ada 4 rukunnya itu, yaitu asyahar, mengurangi tidur, juk, mengurangi makan lapar, atau uzlah, mengurangi pergaulan dunia, sumtu, mengurangi bicara. Jadi orang mujahadah selama Ramadan itu harus mengurangi tidur, tapi bukan untuk begadang, bukan untuk main game ya, atau cangkruan, bukan begitu, untuk tawajud pada Allah. Yang kedua, mengurangi makan minum. Jadi bukan hanya merubah jadwal makan minum puasa itu ya. Bukan rescheduling, bukan ya. Ya, lalu kalau malam kita mengkonsumsi makan lebih banyak dan lebih multivariate. Melebihi yang biasa kita makan sehari-hari di luar rumah. Nah, itu poso opo-opo kerso namanya itu. Opo-opo ker. Nah, yang ketiga uzlah, yaitu mengurangi pergaulan dunia. Itu biasanya dipraktikkan di Ramadan dengan apa? Maka Rasulullah, para sahabat, bahkan bersama istri beliau, Ramadan itu digunakan kesempatan untuk retret, untuk itikaf, ya. Dan terakhir juga ada yang disebut dengan asumtu, diam, ya, untuk agar kita bisa merenung lebih banyak. Orang itu kalau ingin merenung ya harus diam. Misalnya kamu berpikir ya, mengingat sesuatu mesti gini. Ya, tidak mungkin memegang dengkulnya gitu. Sebenarnya saya tak pikir dulu. Mesti begini. Begini ya. Ya. Jadi diam itu untuk agar orang itu apa? Punya kesempatan untuk kontemplasi ya. Paham ya? Nah, dari situ ya, sehingga dalam bahasa Jawa itu dikatakan mujahadah, dikatakan tarak broto. Tarak broto. Tarak itu mencegah ya, atau mengurang tarak ya. Broto itu laku. Jadi laku mencegah atau laku mengurang. Bahasa Jawa itu tarak broto. Nah, kata Kanjeng Sunan Ampel itu ada 4 rukunnya, itu melek luwe meneng dewi. Melek luwe meneng dewi. Gitu ya. Itulah. Ini adalah beberapa rukun mujahadah. Tetapi ini tidak bisa dilakukan secara bebas. Kalau tidak, itu sama salah semua, teman. Ya, seperti orang belajar itu jadi binaragawan ya. Kan mesti ada pelatihnya kan, supaya otot-ototnya kalau nggak ada pelatihnya jadi binarangkawan. Bukan begini. Yang menonton uci-uci di sini. Bukan binaragawan, tapi ya, kurus ngenes gini karena nggak ada pelatihnya. Ya, nggak jadi. Ya, jadi saya ulangi, dalam mujahadah tidak bisa ya otodidak, tidak bisa. Ya. Ini latihan rohani, bukan latihan fisik. Dan sampai itu ada banyak godaannya, cobaannya. Jadi yang harus ada penanggung jawabnya, ya, terutama guru Kang Pinandito, wali yang mursida, yang bisa punya pengalaman. Jangan tidak punya pengalaman. Kamu mau mendaki gunung, ya, lalu dibimbing orang yang tidak pernah mendaki gunung, gitu.
hanya pernah lihat gunung dari jauh. Beda, gunung dilihat dari jauh itu indah, tapi setelah didekati ngerujal ya. Ya, tidak terbayangkan itu. Dan semua rencana bisa selalu ya harus disesuaikan dengan situasi saat. Yang namanya, jadi tidak bisa orang buat hiking itu buat perencanaan seawal konsisten, tidak bisa. Saya dulu biasa mendaki gunung, mesti ada penyesuaian mendadak karena lihat situasi kekinian atau aktual saat itu. Nah begitu juga dalam hal perjalanan rohani juga seperti itu. Harus butuh guru-guru yang pengalaman, ya dah. Ini bukan perjalanan biasa, ya dah. Nah itu nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kayaknya ini butuh waktu bukan hanya 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, karena ini yang paling inti, ya. Saya jelaskan kaitannya puasa dikatakan syahah dalam surat At-Taubah itu Quran disebut asyahah, ya, saihun, ya. Orang puasa dikatakan orang yang perjalanan, puasa ke perjalanan, itu perjalanan rohani, perjalanan ke dalam. Nanti saya terangkan kaitan dengan ini. Ya itu insya Allah besok kita, ya. Tidak cukup waktunya, ya. Jadi kesimpulannya sekarang ini bahwa 4 godaan itu kuncinya pada hawa nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka ya itu semua tidak akan efektif, tidak akan mempengaruhi, tidak akan menggoda. Nah, agar nafsu itu bisa ditundukkan dan orang bisa kembali pada fitrah, tidak cukup hanya dengan syariat, perlu thariqah. Dan inti thariqah itu adalah 3 itu, yaitu taubat, mujahadah, muraqabah, didahului dengan pengantarnya itu yaqdhah, yaitu kebangkitan kesadaran. Nah Ramadan itu kegiatan utama ya tadi harus yaqdhah dulu, ya. Yang kedua terus mujahadah dan muraqabah. Itu nanti akan saya bentangkan pada pertemuan yang akan datang, lebih jelas, ya, lebih ekspresionis, ya, sehingga kita bisa mengerti. Oh ya, ya masih awal-awal, ya. Ya ini berapa puasa ini? Ya, nanti masuki 10 hari kedua itu kita sudah ngerti sebenarnya. Oh iya, sehingga kita semakin meningkat dari hari ke H, ya, puncak nanti 10 hari terakhir, ya. Full kita ini, ya, berjuang, ya, untuk bisa berkemenangan sehingga mendapatkan ucapan minal aidin wal, mudah-mudahan kita seorang yang, ya, kembali dan berkemenangan, ya. Mudah-mudahan Allah berkati kita, ya. Demikian, ya. Mari kita tutup dengan doa yang disarankan untuk dibaca banyak-banyak di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna
fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.